Tercatat dalam sejarah, Justin Hubner jadi pemain Indonesia pertama yang terdaftar di Premier League. Marah besar. Presiden Federasi Sepak Bola Vietnam katakan hal gila ini tentang dan tuduhan tentang mafia bola yang ada di dalam sepak Vietnam. Kabar cukup mengejutkan datang dari Federasi Sepak Bola Vietnam. Shin Tae-yong tegur pemain timnas Indonesia yang makan mie instan saat TC. Hal gila. Gemparkan satu Asia, PSSI putuskan merapat AF. Begini komentar netizen Indonesia bikin geger supporter timnas Indonesia. Boyong pemain Indonesia memiliki kenaikan prestasi gara-gara hal ini. Vietnam terkejut. Shin Tae-yong punya tembok kokoh untuk timnas Indonesia. 3 pemain punya tinggi hampir 2 meter. Amunis baru timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023 mendatang. Sebelum lanjut ke beritanya, bantu Mimin yuk agar channel ini berkembang. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar Mimin semangat memberitakan kabar terbaru tentang timnas Indonesia. Tercatat dalam sejarah, Justin Hubner jadi pemain Indonesia pertama yang terdaftar di Premier League. Justin Hubner resmi mencetak sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang teregistrasi di Premier League. Kepastian itu didapat setelah Premier League mengubah status kewarganegaraan Hubner dari Belanda ke Indonesia pada data pemain di situs resmi kompetisi. Justin Hubner menggunakan nomor punggung 67 di Wolves. Sang pemain berharap kesempatan debut segera hadir. Justin Hubner berambisi besar untuk bisa menjadi pemain utama di klubnya. Bukan hanya itu, ambisi besar di timnas Indonesia pun Justin Hubner tetap mengusahakannya agar menampilkan pertandingan yang baik. Hal ini menjadi pengalaman besar bagi Justin Hubner agar mendapatkan menit bermain dan bisa menjadi contoh untuk kawan-kawannya di timnas Indonesia. Marah besar. Presiden Federasi Sepak Bola Vietnam katakan hal gila ini tentang dan tuduhan tentang mafia bola yang ada di dalam sepak Vietnam. Kabar cukup mengejutkan datang dari Federasi Sepak Bola Vietnam. Marah besar. Presiden Federasi Sepak Bola Vietnam katakan hal gila ini tentang dan tuduhan tentang mafia bola yang ada di dalam sepak Vietnam. Kabar cukup mengejutkan datang dari Federasi Sepak Bola Vietnam. Beberapa hari belakangan ini dalam beberapa pemberitaan yang beredar di media sosial disebutkan bahwa sang presiden sepak bola Vietnam Tran Quoc Tuan sampai marah-marah saat dituduh ada mafia bola di dalam sepak bola mereka. Hal itu terungkap karena dia merasa selalu diberitakan tidak benar dan mengejek sepak bola yang ada di Vietnam dengan tuduhan yang cukup serius. Kendati dia memang tidak sampai memberitakan hal itu sampai ke publik luas. Namun tampak jelas dari gesturnya kalau mereka sangat kecewa disebut sarang mafia bola terkait Piala AFF dan permainan kasar yang sering ditempelkan pada mereka. Dia juga kembali merespon hal itu dengan cukup tegas dan lugas. Dia mengklaim kalau Vietnam tidak konsisten dengan permainan kasar saat ini. Apalagi kemarin-kemarin dia menyebutkan kalau Vietnam selalu coba peragakan permainan indah dan cantik, dan tidak ada niat mencederai lawan. Terkait tuduhan mafia bola yang mereka bilang, saya pikir itu tidak baik. Sepak bola kami sangat bersih dari hal-hal yang sifatnya kecurangan. Kami tidak punya toleransi untuk membuat sebuah permainan jadi pengaturan. Tutur Presiden. Saya sering melihat berita tersebut di beberapa media sosial. Mereka selalu memberitakan timnas kami bermain buruk, bermain kasar, dan brutal. Saya pikir itu tidak benar. Timnas kami bermain penuh dengan keindahan dan menarik ditonton. Saya pikir mereka hanya membuat lelucon saja, tutupnya. Shin Tae-yong tegur pemain timnas Indonesia yang makan mie instan saat TC. Asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengonfirmasi pemain timnas Indonesia yang memasak mie instan di sela-sela pemusatan latihan di Turki dalam rangka persiapan menghadapi Piala Asia 2023. Ia mengungkapkan bahwa kedua pemain yang bersangkutan, Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman, sudah mendapat teguran dari pelatih Shin Tae-yong. Berita tersebut banyak dibicarakan di media sosial karena hal itu sangat tidak baik bagi kesehatan pemain sepak bola. Witan Sulaiman dan Marcelino Ferdinand banyak dikomentari dan dikritik oleh para supporter timnas Indonesia karena tingkahnya yang sangat akan merugikan performa timnas nanti saat pertandingan. Nova mengatakan Marcelino dan Witan tidak akan mendapat hukuman. Namun keduanya diingatkan agar tidak lagi melakukan hal serupa.
Ia juga menyebut bahwa Shin Tae-yong turut mengingatkan pemain lain supaya tetap menjaga kondisi dan tidak menyia-nyiakan kerja keras yang selama ini sudah dilakukan. Hal gila. Gemparkan satu Asia, PSSI putuskan merapat AF. Begini komentar netizen Indonesia bikin geger supporter timnas Indonesia. Begini komentar netizen Indonesia bikin geger supporter timnas Indonesia. Hal ini cukup mengejutkan dan membuat semua orang kaget. Baru saja datang beberapa hari belakangan ini dalam beberapa pemberitaan yang beredar di masyarakat Indonesia dikabarkan memang semakin dekat untuk bisa bergabung dengan asosiasi AF. Hal itu memang cukup jadi pemberitaan cukup menarik karena sampai sekarang daya tarik dari asosiasi itu sangat bergengsi Indonesia yang berada di naungan AFF ASEAN. Nampaknya sudah mulai banyak dikritisi oleh netizen. Mereka menilai kalau PSSI tidak tegas dalam mengambil keputusan antara ingin keluar atau tetap berada di asosiasi sana. Kendati mendapat tuntutan yang kian banyak dari netizen. Namun hingga saat ini PSSI memang belum memberikan konfirmasi apapun di lain sisi AF yang digadang-gadang akan jadi tempat baru bagi Indonesia. Kini tengah marak dikabarkan dan dikaitkan cukup dekat dengan Indonesia. Bahkan sudah hampir menemui kata sepakat dengan AF. Lalu ada beberapa penawaran menarik dari AF untuk jadi tuan rumah turnamen tersebut. Apakah Indonesia layak masuk AF? Boyong pemain Indonesia memiliki kenaikan prestasi gara-gara hal ini. Vietnam terkejut. Peningkatan prestasi yang paling signifikan di antara negara-negara anggota zona Asia atau AFC dicatat oleh timnas Indonesia. Tak salah lagi jika timnas Indonesia mengalami kenaikan prestasi dan poin karena hal ini. Dikaitkan dengan memboyong beberapa pemain naturalisasi, kini permainan timnas Indonesia mengalami kenaikan prestasi walaupun 2 laga tak kunjung menang. Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong ini bisa mengungguli beberapa negara di atasnya dan Indonesia berhasil naik peringkat FIFA. Dengan peringkat FIFA naik dan performa timnas Indonesia semakin bagus, hal ini menjadi bahan iri oleh negara Vietnam. Entah apa landasan iri dengan Indonesia, padahal peringkat jauh di atas Indonesia. Menurut berita, Vietnam iri dengan Indonesia karena bisa mendapat pemain yang berkualitas dari Eropa, yang mana mereka mempunyai pengalaman yang cukup dan bisa membawa Indonesia lebih baik lagi. Shin Tae-yong punya tembok kokoh untuk timnas Indonesia. 3 pemain punya tinggi hampir 2 meter, amunis baru timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023 mendatang. 3 pemain punya tinggi hampir 2 meter, amunis baru timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023 mendatang. Teka resmi Jay Itzes jadi nama terbaru yang tersedia untuk timnas Indonesia. Pemain asal klub Venezia ini baru menjalani sumpah WNI pada Kamis 28 Desember 2023. Kemunculan Jay Itzes menjadi ancaman para lawan timnas Indonesia termasuk Vietnam, Jepang, dan Irak. Apalagi Jepang yang sudah berbicara akan mengobrak-abrik pertahanan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Menurut Mimin, Jepang tidak akan mampu menembus pertahanan Indonesia karena sekarang telah resmi timnas datang Jay Itzes untuk memperkokoh timnas Indonesia. Nama Jay Itzes akan menjadi andalan di tangan Shin Tae-yong dan menjadi nama yang tak tergantikan di skuad Garuda untuk masa depan. Pemain naturalisasi bukan jalan pintas timnas Indonesia raih prestasi. ANGGOTA Komite Eksekutif (EXCO) PSSI Arya Sinulinga menegaskan bahwa pemain naturalisasi bukanlah jalan pintas bagi timnas Indonesia meraih prestasi. Namun tidak ada salahnya jika para pemain keturunan tersebut diberi kesempatan untuk unjuk kualitas demi kebaikan tim. Arya Sinulinga mengakui naturalisasi memberi kesempatan kepada para pemain potensial berdarah Indonesia untuk membela skuad Garuda. Namun, naturalisasi bukanlah patokan untuk membangun tim tangguh. Semua potensi bagus dimanapun harus kami ambil, jadi bukan sekadar ambil jalan pintas untuk berprestasi, jangan katanya. Arya Sinulinga mengatakan PSSI pun terus berbenah dalam pembinaan pemain usia muda secara berjenjang. Tujuannya agar melahirkan pemain-pemain terbaik demi masa depan timnas Indonesia ke depan. Bagaimana pendapat kalian tentang berita ini?
Silakan tulis di kolom komentar di bawah ini.